Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang binomial Newton. Pada waktu kelas 7 SMP, mungkin siswa pernah mendapat pelajaran tentang segitiga Pascal pada bab bentuk aljabar. Kalau mungkin ada yang lupa, bisa perhatikan susunan bilangan segitiga Pascal berikut ini. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, dan seterusnya. Di setiap baris pada segitiga Pascal diawali dan diakhiri dengan bilangan 1, sedangkan bilangan lainnya merupakan jumlah dari dua bilangan di atasnya. Jadi, misal 2 itu jumlah dari 1 ditambah 1. 3 itu diperoleh dari 1 ditambah 2. 6 diperoleh dari 3 ditambah 3. Dan seterusnya. Sebenarnya untuk apa sih bilangan dalam segitiga Pascal tersebut? Perhatikan perpangkatan pada binomial berikut ini. Dalam kurung X ditambah Y dipangkatkan 1 sama dengan X tambah Y. Dalam kurung X ditambah Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2XY ditambah Y pangkat 2. Dalam kurung X ditambah Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2Y ditambah 3XY pangkat 2 ditambah Y pangkat 3. Dalam kurung X ditambah Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3Y ditambah 6X pangkat 2Y pangkat 2 ditambah 4XY pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Dalam kurung X ditambah Y pangkat 5 sama dengan X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 4Y ditambah 10X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah 10X pangkat 2 Y pangkat 3 ditambah 5XY pangkat 4 ditambah Y pangkat 5. Dan seterusnya. Jadi, bilangan-bilangan pada segitiga Pascal tersebut dimasukkan dalam koefisien binomial. Untuk lebih jelasnya, kita coba bahas contoh soal berikut ini. Contoh soal 1. Tentukan suku keempat dan koefisien suku keempat dari dalam kurung 2A dikurangi B pangkat 2 dipangkatkan 5. Penyelesaiannya adalah suku keempat dari dalam kurung 2A dikurangi B kuadrat pangkat 5 sama dengan 10 kali dalam kurung 2A dipangkatkan 2 dikali dalam kurung negatif B kuadrat dipangkatkan 3 sama dengan 10 kali 4A pangkat 2 dikali negatif B pangkat 6 sama dengan negatif 40A pangkat 2 B pangkat 6. Jadi suku keempat dari dalam kurung 2A dikurangi B pangkat 2 dipangkatkan 5 itu adalah negatif 40A pangkat 2 B pangkat 6. Sedangkan koefisien suku keempat dari dalam kurung 2A dikurangi B pangkat 2 dipangkatkan 5 sama dengan negatif 40. Kalau dilihat dari contoh soal 1, pangkat binomialnya gak terlalu besar ya, yaitu 5. Tapi bagaimana kalau pangkat binomialnya besar? Misalkan pangkat 15. Apakah kita juga harus mengurutkan segitiga Pascal sampai 16 baris?
Sebenarnya bilangan koefisien binomial bisa juga diperoleh dengan menggunakan kombinasi, yaitu 1 kombinasi 0, 1 kombinasi 1, 2 kombinasi 0, 2 kombinasi 1, 2 kombinasi 2, 3 kombinasi 0, 3 kombinasi 1, 3 kombinasi 2, 3 kombinasi 3, 4 kombinasi 0, 4 kombinasi 1, 4 kombinasi 2, 4 kombinasi 3, 4 kombinasi 4, 5 kombinasi 0, 5 kombinasi 1, 5 kombinasi 2, 5 kombinasi 3, 5 kombinasi 4, 5 kombinasi 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk perpangkatan binomial, kita bisa gunakan rumus teorema binomial Newton berikut ini. Dalam kurung X ditambah Y pangkat N sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai N. Jadi N kombinasi R kali X pangkat N dikurangi R kali Y pangkat R. Jadi dalam kurung X ditambah Y pangkat 1 sama dengan 1 kombinasi 0 kali X pangkat 1 kali Y pangkat 0 ditambah 1 kombinasi 1 kali X pangkat 0 kali Y pangkat 1. Dalam kurung X ditambah Y pangkat 2 sama dengan 2 kombinasi 0 dikali X pangkat 2 kali Y pangkat 0 ditambah 2 kombinasi 1 kali X pangkat 1 kali Y pangkat 1 ditambah 2 kombinasi 2 kali X pangkat 0 kali Y pangkat 2. Dalam kurung X ditambah Y pangkat 3 sama dengan 3 kombinasi 0 kali X pangkat 3 kali Y pangkat 0 ditambah 3 kombinasi 1 kali X pangkat 2 kali Y pangkat 1 ditambah 3 kombinasi 2 kali X pangkat 1 kali Y pangkat 2 ditambah 3 kombinasi 3 kali X pangkat 0 kali Y pangkat 3. Dalam kurung X ditambah Y pangkat 4 sama dengan 4 kombinasi 0 kali X pangkat 4 kali Y pangkat 0 ditambah 4 kombinasi 1 kali X pangkat 3 kali Y pangkat 1 ditambah 4 kombinasi 2 kali X pangkat 2 kali Y pangkat 2 ditambah 4 kombinasi 3 kali X pangkat 1 kali Y pangkat 3 ditambah 4 kombinasi 4 kali X pangkat 0 kali Y pangkat 4. Dan seterusnya. Kita coba bahas contoh soal berikutnya. Contoh soal 2. Dengan menggunakan teorema binomial Newton, tentukan dalam kurung X dikurangi Y dipangkatkan 4. Penyelesaiannya adalah dalam kurung X dikurangi Y pangkat 4 sama dengan sigma R sama dengan 0 sampai 4. Dari 4 kombinasi R kali X pangkat 4 dikurangi R kali dalam kurung negatif Y pangkat R sama dengan 4 kombinasi 0 kali X pangkat 4 dikurangi 0 kali dalam kurung negatif Y pangkat 0 ditambah 4 kombinasi 1 kali X pangkat 4 dikurangi 1 kali dalam kurung negatif Y pangkat 1 ditambah 4 kombinasi 2 kali X pangkat 4 dikurangi 2 kali dalam kurung negatif Y pangkat 2 ditambah 4 kombinasi 3 kali X pangkat 4 dikurangi 3 kali dalam kurung negatif Y dipangkatkan 3
ditambah 4 kombinasi 4 kali X pangkat 4 dikurangi 4 kali dalam kurung negatif Y pangkat 4 sama dengan 1 kali X pangkat 4 kali 1 ditambah 4 kali X pangkat 3 kali negatif Y ditambah 6 kali X pangkat 2 kali Y pangkat 2 ditambah 4 kali X kali negatif Y pangkat 3 ditambah 1 kali Y pangkat 4. Dan jawaban terakhirnya adalah dalam kurung X dikurangi Y pangkat 4 sama dengan X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3Y ditambah 6X pangkat 2Y pangkat 2 dikurangi 4XY pangkat 3 ditambah Y pangkat 4. Kita coba lagi satu contoh soal lagi ya. Contoh soal 3. Tentukan suku ketujuh dan koefisien suku ketujuh dari dalam kurung 2A dikurangi B pangkat 2 dipangkatkan 15. Nah, kalau kayak gini lebih enak pakai terima binomial daripada kita ngurutkan dengan segitiga Pascal. Kenapa? Karena di situ pangkatnya tinggi, pangkat 15. Beda dengan contoh soal yang pertama tadi. Itu masih mudah pakai segitiga Pascal. Penyelesaiannya, suku ketujuh dari dalam kurung 2A dikurangi B pangkat 2 dipangkatkan 15 sama dengan 15 kombinasi 6 dikali dalam kurung 2A dipangkatkan 15 dikurangi 6 dikali dalam kurung negatif B pangkat 2 dipangkatkan 6 sama dengan 15 faktorial per 6 faktorial kali 9 faktorial dikali dalam kurung 2A pangkat 9 dikali dalam kurung negatif B pangkat 2 dipangkatkan 6 sama dengan 5005 kali 512A pangkat 9 kali B pangkat 12. Jadi suku ketujuh dari dalam kurung 2A dikurangi B pangkat 2 dipangkatkan 15 sama dengan 2.562.560 A pangkat 9 B pangkat 12. Sedangkan koefisien suku ketujuh dari dalam kurung 2A dikurangi B pangkat 2 dipangkatkan 15 adalah 2.562.560. Nah, dari video ini jadi diharapkan siswa bisa tahu kapan kita menggunakan segitiga Pascal, kapan kita menggunakan teorema binomial Newton dalam menyelesaikan perpangkatan pada binomial ya. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video berikutnya dengan materi yang baru. Wassalamualaikum.